Baik Bapak Ibu, mungkin langsung ke Ustaz Dr. Komarudin Khalil. Enggak Ustaz, mungkin Ustaz Rais masih ini. Direktur mohon Pak maaf, Indra Ustaz. Falatehan nggak sambutan dulu sebentar barangkali. Udah tadi Pak Ustadz. Sudah diwakili tadi sama Pak Komut. Oh, baik. Lanjut saja Pak Komut. Siap. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dabbaral qainati bi ahsani tadbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyul akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-basyirun nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil asyir, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Komisaris Utama Pak Adang Ahmad beserta jajarannya, Pak Direktur Utama Pak Indra Falatehan, juga jajaran direksi BJB Syariah, teman-teman keluarga besar BJB Syariah. Tak ada kata yang patut disampaikan, tiada kalimat yang pantas diucapkan, kecuali Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan bisa bersilaturahmi walaupun dalam situasi masih pandemi COVID-19 sehingga dalam bentuk virtual. Tapi ada pepatah dalam bahasa Arab, innat taba'uda la tadurru idza taqarabatil qulub. Berjauhan itu tidak mengapa asal hati kita berdekatan. Semoga jauhnya jarak tidak serta-merta membuat jauhnya hati kita, tapi justru jauhnya jarak membuat semakin dekat hati kita, silih asah, silih asih, dan silih asuh, sama-sama berjuang di BJB Syariah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan dalam perjumpaan yang pertama ini, saya menyampaikan doa demi doa kepada saudara-saudara kita yang khususnya sedang sakit, terpapar virus corona. Semoga diberikan kesembuhan, kesehatan, juga yang sedang sakit yang lainnya. Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Sakitnya menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat kemuliaan dunia dan akhirat. Juga tadi ada berita duka yang telah meninggal dunia. Kita sama-sama doakan. Semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, dan meninggalnya digolongkan husnul khatimah, dan semoga beliau menjadi ahli jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada saudara-saudaraku yang hadir dari hati yang paling dalam, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang dalam taat dan ibadah, dalam karya-karya terbaik kita untuk warisan pada dunia dan keluarga kita, dilapangkan rizkinya, dimudahkan mencapai target kerja 2021-nya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, doa, dan cita-cita teman-teman semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada sore hari ini menarik dan sangat luar biasa, tidak munafik dalam berorganisasi. Saudaraku, munafik itu lebih berbahaya dari sekedar musuh yang biasa. Kalau musuh, itu bisa terlihat dan boleh jadi di luar kita. Munafik ini sudah mah dia sangat berbahaya, sudah mah musuh kita, masalahnya ada di sekitar kita dan bahkan berada dalam satu tim dengan kita. Itulah kenapa hukuman orang munafik bahkan lebih berat dari sekedar orang yang kafir dan musuh. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya mereka yang munafik itu berada di neraka yang paling dasar, asfali minan nar. Karena itu mudah-mudahan walaupun hanya 30 menit tapi memberikan kesadaran pada kita. Katanya
kalau bisa menjadi orang yang good. Tapi orang tuh ada yang good, ada yang bad, ada yang ugly. Kalau tidak bisa menjadi good, minimal ya jangan sampai menjadi ugly. Ugly itu yang bahaya dan dia termasuk di dalamnya orang yang munafik. Nah, saudaraku sekalian, lantas kita harus tahu bagaimana mungkin kita tidak tahu ciri dan seperti apa saja kalau kemudian kita ingin menghindari sesuatu. Katanya segala sesuatu ada cirinya. Semoga ciri-ciri ini membuat kita sadar untuk tidak mempunyai ciri-ciri orang yang munafik. Dan kenapa berbahaya? Karena orang munafik tuh kadang manis di depan kita, mengatakan iya, siap, bahkan taat. Tapi di depan kita, di belakang, justru dialah yang paling pertama membahayakan, yang paling pertama tidak setuju, yang paling pertama untuk tidak menyepakati hasil keputusan yang tadi bersama dia sudah mengatakan iya. Itulah kenapa ciri-ciri orang yang munafik ini, yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berkata, pasti berdusta. Pasti berdusta. Jadi dusta itu ciri orang munafik yang pertama. Teman-teman, sekaligus saja ini Pak Indra Falatehan, juga tim BJB Syariah. Saya dulu pernah dinasehati oleh guru saya, katanya kalau dalam berorganisasi, termasuk hidup ini kan organisasi besar dalam kehidupan kita. Jangan lakukan 3 hal. Jangan lakukan 3 hal. Insya Allah dirimu selamat dunia akhirat. Dan kalau orang sudah melakukan 3 hal, walaupun dia pimpinan, akan dicabut kepemimpinannya. Walaupun dia sukses, lambat laun akan dicabut kesuksesannya. Walaupun dia berada di puncak karir, lama-kelama akan turun. Kalau melakukan 3 hal. Dan mungkin ini ada kaitannya nanti dengan ciri orang-orang munafik. Yang pertama, jangan bohong. Ini mudah-mudahan gampang dihafalnya ya. Jangan bohong. Artinya apa? Sudah, bismillah, hari ini mah jadi pribadi yang jujur saja. Yang jujur, terpercaya. Kenapa Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang sukses? 40 tahun investasi pertama beliau, Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, tak pernah berdusta. Semua, jangankan sahabatnya, musuhnya mengatakan, kalau disebut nama Muhammad, dialah Al-Amin, orang yang terpercaya, yang jujur kata-kata, ucapan, dan perilakunya. Karena itu, ciri orang yang munafik ini nyambung. Dia berdusta. Tadi pantangan pertama, jangan bohong. Jujur saja. Itu lebih menenangkan untuk kita dan lebih menyelamatkan diri kita. Dan orang jujur sudah selesai sebelum masalahnya datang. Ada audit pemeriksaan. Kang, kenapa? Kang, tenang-tenang saja. Besok kita diaudit loh, diperiksa. Ya, tenang saja karena sudah jujur apa adanya. Sekarang, besok boleh, lusa silahkan, sekarang diaudit juga mangga. Sudah tidak ada yang saya takutkan. Artinya, orang jujur kenapa tenang, sudah selesai sebelum masalahnya datang. Tapi katanya orang curang, maaf, pejabat yang kemudian berbuat curang, dengar kata KPK, tegang, dengar istilah pengawasan, audit, pemeriksaan, cemas, karena pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi, nitip teman-teman, jujur. Dan orang jujur dicari oleh siapapun. Pemimpin senang anak buah yang jujur. Anak buah senang pemimpin yang jujur. Pembeli senang pedagang yang jujur. Pedagang senang pembeli yang jujur. Mitra bisnis senang temannya yang jujur. Artinya, orang jujur dicari oleh semua level kehidupan. Ya sudah, jadi saja pribadi yang jujur. Karena itu, ini walaupun guyonan, ya para suami, hapusin WA yang bukan pada tempatnya. Chattingan yang
dirimu tegang kalau handphone itu diperiksa oleh istrimu, ya lebih baik tidak usah. Buat apa pakai password rahasia ke istri? Ya jujur saja, kasih tahu saja. Kan sebagian ini saya lihat nampaknya ada karyawan BJB Syariah tuh, terutama laki-laki yang sebelum sampai rumah suka clear chat, delete chatting. Berarti dirimu tidak jujur. Ada yang tegang, handphone dipegang istri. Aduh, yang itu sudah dihapus belum tuh ya? Berarti dirimu tidak jujur. Sudahlah, jujur saja. Orang jujur itu nikmat, orang jujur itu tenang, orang jujur sudah selesai sebelum masalahnya datang. Dan ada hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, menarik nih. Saya definisikan beberapa terjemahan baik yang dimaksud berkata baik. 1, benar dan tulus dalam niatnya. Ya, yang tulus kalau menyampaikan sesuatu, kalau berbicara karena niat itu akan memberikan dampak yang besar dari apa yang disampaikan. 2, benar dan baik kontennya. Sudah benar dan harus baik konten dan materinya. 3, tidak hoak, tidak dusta datanya. Bayangkan, tidak dusta datanya. Jangan manipulasi data hanya untuk menyenangkan pimpinan, hanya untuk menyenangkan kawan. Ya apa adanya. Yang keempat, baik cara menyampaikannya. Sudah benar kontennya, benar datanya, cara menyampaikannya tidak baik, penuh arogansi, penuh dengan ketegangan, ya tidak baik juga. Nah, yang terakhir katanya tepat situasi dan kondisinya. Harus tepat situasi dan kondisi. Karena tidak tepat situasi dan kondisi dalam sebuah tim, baik pimpinan atau bawahan menyampaikan sesuatu bisa jadi masalah. Lagi capek, lagi lelah-lelahnya, baru saja selesai bekerjakan sesuatu, terus maaf pimpinan menyampaikan sesuatu. Aduh, Bapak nih ya, mikir dong Pak, kan baru saja selesai, saya ini lelah. Nah, tidak tepat, padahal bagus yang disampaikannya. Atau sebaliknya, saudara tahu pimpinan ini ada sesuatu yang membuat dia sedang kesal, entah di rumahnya, entah ada sesuatu habis rapatnya. Saudara bagus, tapi menyampaikannya tidak tepat tuh situasinya. Tidak tepat kondisinya, bisa jadi masalah. Karena itu, faliyakul khairon aw liyasmut. Dan ini juga teman-teman mungkin makna spiritual kita ya, kenapa kemudian protokol kesehatan ini memakai masker. Saya menerjemahkan artinya, harus hati-hati dengan lisan kita. Harus hati-hati ini dengan lisan kita. Rupanya Allah tutup dan Allah inginkan kita memakai masker sebuah simbol. Jaga lisanmu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dalam penjagaan lisan ini. Kalau tidak penting-penting amat untuk bicara, cicing, diem, makanya tutup. Kalau tidak penting-penting amat, jangan banyak ngobrol. Karena banyak ngobrol itu bisa jadi salah, bisa jadi dusta obrolan itu. Ya sudah, jangan banyak ngerumpi. Rupanya begitulah kenapa kita diminta memakai masker, mengurangi hal-hal yang sia-sia. Bahkan daripada bicara dusta, lebih baik diam. Itu lebih menyelamatkan. Apalagi ciri orang yang munafik selain idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Apabila sudah mendapat amanah, dia khianat. Tidak sedikit kenapa orang munafik berbahaya dalam sebuah tim itu. Tim mengatakan ini rahasia kita saja dulu, jangan disebar. Karena kita akan tabayun, kita akan selidiki dulu, kita akan cari kebenaran datanya. Jadi yang 5 orang rapat ini keep silent. Ini amanah, karena ini berbahaya kalau belum kita verifikasi datanya. Maka tolong dijaga, ini rahasia informasi ini.
Nah, itu sudah dikasih amanah di rapat. Kenapa orang munafik bahaya tuh? Dia mengatakan, ya siap Pak. Lagi ngobrol. Dia mengatakan, ini loh ada berita, tapi rahasia ya. Kamu saja. Jangan bilang pada siapa-siapa. Karena datanya sedang diselidiki dulu. Tolong ini rahasia. Dia bilang rahasia. Tapi sudah 10 orang dia sampaikan ini rahasia. Ya sudah, berarti dia berkhianat. Dia berkhianat. Maka harus hati-hati sampai-sampai surat 63 itu khusus membahas tentang ciri orang-orang munafik dan bahayanya orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka dari fisiknya, penampilannya akan menarik, akan membuat kau senang. Nah, tidak sedikit tuh. Hati-hati ya, moga-moga tidak. Di tempat lain itu kan banyak yang ABS asal Bapak senang, yang menjilat pimpinan. Siapa? Siapa? Aduh, menyenangkan. Menyenangkan sekali lihat fisiknya itu, penampilannya. Tapi begitu di belakang pimpinannya, aduh, dia menginjak-injak, dia menyepelekan, dia membuka aib dan membicarakan keburukan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu katanya tidak sedikit. Itulah kenapa bahaya. Pimpinan udah seneng nih kalau udah ngomong, beres Pak, aman, siap 86 Pak. Waduh, siap-siap di depan kita. Benar-benar iya di depan kita. Tapi begitu di belakang, dia yang paling menentang. Ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Mereka benar-benar musuh yang harus kamu waspadai. Ya Allah, semoga Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang melindungi BJB Syariah dari orang-orang yang munafik. Kalau musuh mending musuh saja. Ya. Ini saya belajar. Kemarin ada teman saya yang di Australia itu katanya S3-nya, terus dalam organisasi enaknya tuh di sana begini Ustaz. Di rapat kamu nggak setuju, ya nggak setuju, udah nggak setuju. Begitu sudah keputusan A, walaupun dia pengennya B, ya sudah samina. Tapi selesai rapat tuh bisa ngopi bareng, bisa ngobrol. Lah, kenapa bisa begitu Kang? Padahal tadi rapat dia berantem. Ya kan tadi di rapat sudah ada keputusan. Sekarang ya sudah selesai, ya sudah beres. Oh iya. Nah di kita mah kurang terbiasa berbeda. Kalau berbeda tuh kayak musuh. Jadi, dan kitanya kadang benci. Seolah-olah kalau berbeda pendapat tuh dia membenci kita atau kita harus membenci. Oh, tapi karena takut dan tegang, biasa mengatakan iya. Tidak terjadi perdebatan. Rapat tuh lurus, santai, lancar. Tapi selesai rapat, justru ada rapat lain. Di warung kopi, di tempat makan. Sebaiknya hal seperti ini kita hindarkan. Ayo berdebat, berbeda pendapat dalam rapat. Tapi begitu sudah diputuskan, Masya Allah, berkahnya musyawarah. Dan ini rahasia saja ya. Mahalnya dalam sebuah tim itu bersatunya hati. Kalau hati sudah bersatu, itu justru lebih paling mahal. Saya sering bertanya dalam sebuah organisasi, kenapa Rasulullah harus rapat? Padahal Rasulullah orang yang doanya ijabah. Kenapa harus rapat? Cari solusi, katanya Ustadz. Kalau hanya solusi, cukup Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, tolong nih beri solusinya. Doa apa yang tidak diijabah kalau Rasulullah yang meminta? Tapi kenapa harus ada rapat? Ternyata rahasianya di Islam tuh, musyawarah tuh untuk menyatukan hati, merasa memiliki dari sebuah keputusan. Nah, menyatukan hati itu yang paling mahal dalam sebuah tim. Tidak perlu orang pintar. Tapi kalau hatinya satu, itu lebih barokah. Daripada pintar-pintar, berselisih hatinya. Ini yang lebih berbahaya. Jadi mudah-mudahan amanah apapun yang sekarang sudah diberikan, kita tidak mengkhianati amanah itu. Terakhir, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia sendiri yang mengingkari. Hati-hatilah dengan janji, karena dia akan ditanya, karena dia akan diminta pertanggungjawabannya. Lebih baik jujur saja. Kang hadir ya anak saya sunatan. Insya Allah, siap. Besok nggak hadir. Kang hadir ya,
itu syukuran rumah saya. Siap, insya Allah, insya Allah. Hari haknya tidak hadir. Kang, ayo rapat kalau bisa jangan terlambat ya. Siap, insya Allah. Kenyataannya terlambat. Terus Kang, besok dibawa ya, itu yang sudah diselesaikan tugasnya. Siap, insya Allah. Besok lupa lagi. Lama-kelamaan, kita tuh akhirnya terkenal dan stempel oleh teman-teman kita begitu. Si Eta diundang tuh, nggak tahu tuh diundang, jawabnya sih insya Allah. Insya Allahnya dia mapret, na'udzubillah. Nama Islam jelek, engkau berdusta atas nama agama, kalimat-kalimat agama. Ya sudah, lebih baik jujur saja. Kang, anak saya sunatan, bisa hadir nggak besok, lusa hari Minggu? Aduh, maaf Pak, maaf sekali. Kebenaran hari Minggu saya sudah ada acara. Dengan berat hati saya mohon maaf. Ya nggak apa-apa, memang tidak enak saat itu. Tapi kan menjadi orang yang menepati janji. Daripada manis dengan janji, tapi menyakiti dengan mengingkari. Buat apa? Lebih baik menjadi orang yang ya pahit, tapi nanti teman-teman mengetahui. Ada sampai istilah my word is my bond. Kata-kataku adalah jaminanku. Kalau saya sedang katakan iya, itu jaminan saya. Waduh, harusnya BJB Syariah menjadi contoh suri toladan bahwa setiap kata-kata teman-teman BJB Syariah adalah jaminannya. My word is my bond. Begitu mengatakan, siap saya akan datang. Masya Allah. Saya baca dalam buku Muhammad sebagai seorang pedagang tuh, Rasulullah ketika 25 tahun di Syam pernah melakukan transaksi, lagi transaksi jual beli, tiba-tiba mitranya mengatakan, Muhammad sebentar ya, saya ada urusan dulu. Jangan pergi sebelum saya datang lagi. Nanti kita selesaikan. Iya, saya tunggu Pak. Hanya gara-gara mengatakan, iya, saya tunggu Pak, sampai Bapak datang. Rupanya temannya lupa. Sampai melewati hari dan malam, dia baru sadar kalau punya janji dengan Muhammad Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi. Waktu itu, begitu datang temannya, kok masih ada di sini Muhammad? Iya Pak. Belum pergi? Ya belum. Walaupun sudah lewat malam. Ya, saya kan sudah mengatakan tidak pergi sebelum Pak datang lagi. Ya, kata-kata saya, janji saya, sebuah kehormatan buat saya. Di transaksi bisnis tidak hanya untung, tidak hanya harta, tidak hanya uang, tapi kehormatan diri. Karena saya sudah mengatakan, iya, saya akan nunggu, maka saya tunggu sampai Bapak datang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang merasa bahwa kehormatan kita adalah, janji-janji kita adalah kehormatan kita. Amanah untuk ditepati, untuk dijaga adalah kehormatan kita. Ucapan-ucapan kita adalah jaminan harga diri dan kehormatan kita. Subhanallah. Satu, berarti ciri munafik sudah tuh ya. Berdusta kalau berkata, berkhianat kalau dikasih amanah, dan ingkar ketika dia berjanji. Lebih baik jangan mudah berjanjilah kalau tidak sanggup menepati. Nah, karena ada materi tadi 3 yang jangan dilakukan oleh kita dimanapun posisi kita. 1, jangan bohong. Artinya ini juga masuk munafik tadi. Jangan jujur saja. 2, jangan sombong. Kenapa? Orang sombong tuh orang yang tidak tahu diri. Orang yang paling jahil dan bodoh karena tidak sadar bahwa sesungguhnya kita manusia la haula wala quwata illa billah. Di Antapani itu ada pelang besar sekali. Saya senang. Kalau kita mudah dalam urusan, ketika urusan mudah bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah memudahkan urusan kita. Bagus itu tulisannya. Begitu mau belokkan di Antapani. Pokoknya begitu. Begitu kita mendapati urusan mudah bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi karena hebatnya Allah memudahkan urusan kita. Aduh, saya suka nih. Berarti sebuah kesadaran. Kalau kita sudah berhasil tuh kita harus sadar bukan karena hebatnya kita, karena hebatnya pertolongan Allah pada diri kita. Sebesar apapun masalah menjadi ringan
kalau Allah menolong kita, dan sebaliknya sekecil apapun masalah menjadi berat dan besar kalau Allah tidak menolong urusan kita. Nabi Sulaiman ketika dengan kekayaan dan kerajaannya ditanya, dari mana kau dapat ini Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini karunia dari Allah Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Sedangkan Qarun, dari mana kau dapat ini Qarun? Hadza min ilmin indi. Oh, ini karena ilmuku, ini karena kepandaianku. Dan Allah tidak suka pada mereka yang sombong. Dosa karena sombong itu susah dan berat untuk diampuni. Dosa karena syahwat masih bisa dapat peluang diampuni. Nabi Adam berdosanya karena syahwat, diampuni ketika taubat. Iblis sampai sekarang karena sombong akar permasalahan dosanya, sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah menjadi makhluk laknatullah. Hati-hati. Itulah kenapa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada penyakit sombong walau sedikit pun. Corona mengajarkan betapa kita tak berdaya. Hanya tentara Allah yang tidak terlihat saja kita sudah tak berdaya. Terbayang kalau Allah turunkan tentara-tentaranya lain yang lebih besar. Walillahi junudus samawati wal ard. Masya Allah. Luluh lantah dunia ini porak-poranda. Hanya karena virus corona yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Dan kita sudah harus mengakui tak punya daya dan upaya kecuali la haula wala quwata illa billah. Karena itu tim BJB Syariah rapat engkau sempurnakan, ikhtiar lahir kau harus sempurnakan dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, tapi hati harus memohon sepenuhnya bahwa semua ini bisa akan kita dapati, akan kita selesaikan, akan disempurnakan dengan memohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, yang terakhir, jangan cepat marah dan emosi. 3 jangan nih ya, sekaligus juga tema kita ciri tadi. Jangan munafik dalam berorganisasi, seperti tadi bahayanya orang munafik. Dan hukumannya lebih berat. Lebih berat juga buat timnya kalau ada beberapa, tim yang termasuk dalam kategori orang-orang munafik, nauzubillah. Yang ketiga, jangan cepat marah dan emosi. La tagdob faraddada miraran. Qala la tagdob. Jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Kalau sudah marah, kita sedang membuka pintu untuk setan masuk. Itulah kenapa orang kalau sudah marah kata-katanya sudah tidak wajar, sudah tidak sehat. Di mana otakmu? Di mana otakmu? Gini-gini saja nggak bisa. Coba letak otak saja nggak tahu tuh. Untung anak buahnya tidak menjawab. Dari dulu juga di sini Pak. Wah, lebih ngaco lagi nanti. Itu mata apa dengkul? Itu mata apa dengkul? Ngeleh coba. Nggak bisa membedakan mata dan dengkul. Karena sudah marah, sudah emosi. Dasar kamu ini perempuan kampung, Bu. Marah ke istrinya. Padahal di Ciamisnya tuh satu desa. Sama-sama dari Ciamis. Satu kampung. Tapi ngomongnya begitu. Jadi semoga ini ada manfaat walaupun singkat. Dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang munafik. Dan mudah-mudahan sekuat tenaga menjadi pribadi yang jujur, yang amanah, yang bisa menepati janji. Karena janji adalah kehormatan diri. Karena janji adalah kehormatan diri. Terima kasih. Selamat berjuang teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan dan menjauhkan kita dari orang-orang yang munafik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana selanjutnya? Mau doa atau ada pertanyaan dulu ini, Pak pembawa acara? Ustadz Pondan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komarudin Khalil yang telah menyampaikan tausiahnya. Saya tadi terlewat sedikit Ustadz menyampaikan kurikulum vitae dan barangkali Bapak Ibu pegawai BJB Syariah sekalian ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan untuk bisa disampaikan melalui kolom chat. Ini sedikit barangkali kami share kurikulum vitae dari Ustadz Dr. Komarudin Khalil. Bisa dibaca sendiri ya barangkali. Ya, saya kan sudah jadi keluarga BJB Syariah gitu. Baik. Ini ada beberapa salam barangkali dan doa termasuk dari Pak Dirut di kolom chat. Kita akhiri saja Ustadz pertemuan sore hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala dhallan illa hadaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala waladan illa aslahtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, wa ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ikfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwak, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Indra Falatehan, terima kasih Kang Adang Ahmad dan semua teman-teman BJB Syariah. Hatur nuhun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semua, seluruh pegawai Bank BJB Syariah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan pada